Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Ya, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial dan dinamika sosial. Untuk materi ini kita membutuhkan waktu 36 jam pelajaran di semester 2 ini ya. Nah, untuk itu pada materi ini ada beberapa aspek yang akan kita pelajari ya. Aspek ini berkaitan dengan pembentukan identitas diri, merefleksikan keberadaan diri di tengah keberagaman dan kelompok yang berbeda-beda, serta mempelajari dan menjalankan peran sebagai warga Indonesia dan bagian dari warga dunia. Nah, peserta didik mempelajari tentang interaksi dan institusi sosial, peluang dan tantangannya, mempelajari dinamika problematika sosial, faktor penyebab dan solusinya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi kemaslahatan manusia dan bumi. Nah, untuk materi ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa memahami jati diri melalui refleksi individu. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peran diri di lingkungan sekitar melalui refleksi diri. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan kedudukan dan peran diri sebagai warga negara Indonesia dan bagian dari warga dunia melalui simulasi. Siswa mengetahui interaksi individu dengan kelompok di lingkungan institusi sosial melalui pengamatan. Kemudian tujuan yang berikutnya, siswa memahami dinamika problematika sosial melalui pengamatan lingkungan. Kemudian untuk tujuan yang terakhir adalah siswa mengetahui faktor penyebab dan solusi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui studi literasi. Baik anak-anakku, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, siswa memahami jati diri melalui refleksi individu. Nah, untuk mengetahuinya, maka kita bahas dulu tentang apa itu refleksi. Setiap apa yang manusia lakukan, baik pekerjaan maupun pengalaman lainnya, sudah sepatutnya merefleksikan hal tersebut. Gunanya refleksi ialah agar kita bisa memilah dan memilih hal-hal positif yang bisa kita jadikan pelajaran dan yang bisa kita gunakan untuk menjalani hidup kita ini menjadi lebih baik. Nah, sedangkan refleksi diri itu sendiri adalah bagian dari proses introspeksi diri yang dilakukan dengan cara melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang telah terjadi di dalam hidup kita, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan. Refleksi diri bisa membantu kita untuk menjalani hidup kita menjadi lebih baik ke depannya. Melakukan refleksi diri bisa membuka kesempatan kita untuk melihat hal-hal penting dari setiap keadaan yang sudah pernah kita lalui. Maka jika dilakukan secara rutin dan diri bisa membuat hidup kita itu menjadi lebih sehat, seimbang, dan bahagia. Nah, pengertian refleksi merupakan suatu proses mental seperti dalam membentuk pemikiran yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu yang didasarkan pada proses
mengenai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh individu. Ini disampaikan oleh ahli yaitu Moon, ditulis pada tahun 2004. Dan juga ada ahli-ahli lain yang menyampaikan pendapatnya, membuat definisi tentang refleksi. Di antaranya adalah Ansel, Levens, and Skolite. Ya. Tahun 2009 dia menyampaikan refleksi dapat didefinisikan sebagai proses kognitif di mana individu berusaha meningkatkan kesadarannya terhadap pengalaman pribadi dan meningkatkan kemampuan dalam memahami pengalaman tersebut. Kemudian juga ada ahli Lenin dalam Madsen menyampaikan, kemudian menyampaikan tentang refleksi itu merupakan proses yang terjadi pada fungsi otak tertentu yang melambangkan kesadaran individu tentang dunia di sekitarnya. Refleksi adalah proses mental yang terjadi pada diri individu terhadap suatu pengalaman yang pernah dialami, kemudian akan menghasilkan makna berdasarkan pemahaman yang dimiliki oleh individu itu. Ya, jadi sebenarnya untuk pengertian tentang refleksi itu banyak sekali. Para ahli menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang apa itu refleksi, ya, tentang apa itu refleksi. Proses dalam menciptakan dan mengklarifikasi makna terhadap suatu pengalaman, baik yang terjadi sekarang atau masa lalu, yang berkaitan dengan diri sendiri maupun dalam kaitannya dengan dunia tempat individu berada. Pengalaman yang dieksplorasi dan diceritakan akan menciptakan makna yang berfokus pada keadaan sekitar atau merupakan hal yang penting bagi individu. Ini oleh Boyd and Fals. Ya, dan masih banyak lagi pengertian refleksi, tidak hanya beberapa tadi yang Bu Yuni sebutkan, masih ada Willey, kemudian Boyd dan seterusnya, ya. Nah, yang pada intinya adalah bahwa refleksi diri itu bagian dari proses introspeksi diri yang dilakukan dengan cara melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan. Nah, apabila kita mampu untuk melakukan refleksi diri, ya, kita mampu melakukan refleksi diri secara rutin, ini akan membuat hidup kita itu menjadi lebih sehat, seimbang, dan bahagia. Ya, kenapa? Dengan refleksi diri itu bisa membantu kita menjalani hidup yang baik ke depannya, karena kita akan mengetahui mana sih yang bisa kita lakukan ke depan dan mana yang kemarin harusnya tidak kita lakukan lagi. Jadi kita bisa memikirkan, kemudian bisa kita timbang lagi mana sih yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan, ya. Nah, apa itu manfaat dari refleksi diri? Nah, manfaat dari refleksi diri itu manfaatnya ada beragam manfaat refleksi diri sebenarnya, ya, yang bisa kita peroleh. Tetapi kalau misalkan ini Bu Yuni sampaikan dari beberapa literatur yang sudah Bu Yuni baca, bahwa manfaat refleksi diri yang pertama adalah memahami kelebihan dan kekurangan diri. Kita harus menyadari kelebihan dan kekurangan diri, yaitu dengan cara melakukan refleksi diri bisa membantu Anda memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita dengan lebih baik. Hal ini kemudian dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan kelebihan yang dapat kita jadikan sesuatu keterampilan yang konkret, ya, dapat mengembangkan, ya, dapat memanfaatkan untuk mengembangkan kelebihan kita menjadi sesuatu yang lebih konkret.
Sementara dengan mengetahui kekurangan, kita bisa mengetahui batasan kita dalam mengerjakan sesuatu. Ya, setelah kita memahami kelebihan dan kekurangan, kita akan bisa memanfaatkan itu untuk mengembangkan kelebihan kita, ya, menjadi lebih keterampilan, menjadi suatu keterampilan yang lebih konkret, dan kita bisa mengetahui kekurangan kita sehingga kita mampu untuk membuat batasan, ya, batasan supaya kita tidak melakukan kekurangan itu, ya. Jadi kita bisa mengetahui batasan kita dalam mengerjakan sesuatu, ya. Kemudian yang kedua, menemukan pelajaran berharga, ya. Manfaat yang kedua itu adalah menemukan pelajaran berharga. Refleksi diri juga dapat membantu kita memperoleh perspektif baru dan hikmah dari hal-hal yang telah kita alami. Ya, ini mungkin kita untuk bersikap optimis akan masa depan. Kita harus mempunyai sikap optimis akan masa depan. Karena kita telah mengetahui bahwa hal buruk di masa kini bisa menjadi manfaat untuk masa depan. Jadi kita harus menghargai pelajaran yang sudah pernah kita lalui di masa yang kemarin. Setelah kita refleksikan, kita tahu tuh kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kelebihannya kita jadikan semangat untuk mengembangkan menjadi lebih baik lagi, menjadi kelebihan yang menjadi sesuatu yang konkret lagi, dan kekurangan kita menjadi pelajaran yang berharga, menjadi pelajaran yang berharga kekurangan kita. Nah, karena apa? Karena kita menjadi tahu bahwa hal terburuk di masa kini yang kemarin, ya, akan bisa kita gunakan atau menjadi cambuk buat kita sehingga menjadi bermanfaat untuk masa depan. Karena kita menjadi jangan lakukan itu. Jadi manfaatnya yang kedua adalah menemukan pelajaran yang berharga. Kemudian yang ketiga, menanggapi sesuatu itu menjadi lebih bijaksana. Ya, dengan kita bisa merefleksi diri, kita itu bisa menanggapi sesuatu itu menjadi lebih bijak, ya. Saat dihadapkan pada suatu keadaan atau masalah, kita kerap sekali merespon keadaan tersebut tanpa berpikir panjang, atau artinya ya gerusa-gerusu, mengambil keputusan yang kurang pertimbangan, sehingga kalau tanpa pertimbangan atau tanpa pikir panjang, maka hasilnya menjadi lebih buruk. Maka bagaimana? Ya, kita saat menghadapi suatu keadaan atau masalah, sebaiknya kita harus memikirkan lebih dulu, dipikir panjang, jangan gerusa-gerusu, ya. Kalau kita sering merespon keadaan itu tanpa berpikir panjang, hasilnya menjadi tidak baik. Padahal hal ini dapat menyebabkan timbulnya misalnya perkataan atau reaksi yang kurang baik, ya, dan ini akan kita sesali di kemudian hari. Ya, misalkan terjadi suatu masalah, kadang kita tanpa memikirkan apa penyebabnya, mengapa menjadi begitu, terus bagaimana, ya. Tapi kita tuh langsung membuat suatu kesimpulan bahwa si itu salah, itu begini, dan kemudian kadang kita membuat suatu perkataan yang tidak benar atau reaksi yang kita berikan itu kurang baik. Nah, suatu ketika kita akan menyadari, pas kita mungkin bisa merenung, kita bisa berpikir ulang, kita bisa refleksi, kemudian kita akan menyesal, ya. Kita akan menyesal di kemudian hari, kita akan menyesali itu. Nah, refleksi diri bisa membuat kita lebih paham mengenai konsekuensi dari kata-kata dan tindakan kita. Jadi pikirkan dulu, kata-kata yang akan kita keluarkan itu menyakiti orang tidak? Kata-kata yang kita keluarkan itu negatif tidak? Ya. Benar atau salah? Dan tindakan yang kita lakukan bagaimana dalam menanggapi suatu keadaan atau masalah. Nah,
Dengan begitu, ke depannya kita bisa mempertimbangkan tindakan terbaik yang bisa kita lakukan pada situasi-situasi seperti itu bagaimana. Ya, ini adalah manfaat yang ketiga. Dengan kita refleksi diri, kita itu mampu menanggapi sesuatu itu menjadi lebih bijak. Tutur katanya bisa diatur, tindakannya bisa diatur, bisa dikendalikan, jadi tidak gerusa-gerusu. Apa-apa masalah yang menimpa pada diri kita itu jangan langsung dicerna mentah-mentah, ya, diterima mentah-mentah. Ada perkataan dari orang yang langsung diterima mentah-mentah kemudian menjadi masalah besar. Jangan. Kita pikirkan dulu, introspeksi dulu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Nah, bagaimana cara menerapkan refleksi diri, ya. Nah, sebelum sampai ke sana, sebenarnya komponen-komponen dari refleksi itu apa? Komponen-komponen dari refleksi itu yang pertama adalah pengalaman. Ya, komponen-komponen refleksi itu ada pengalaman, yaitu bagaimana pengalaman individu dalam suatu konteks permasalahan pribadi yang melibatkan emosional. Pengalaman dalam hal ini dapat berupa ingatan dari peristiwa-peristiwa yang menonjol dan kemudian individu menceritakan kepada orang lain gambaran pada pengalaman tersebut. Nah, kemudian menurut Boyd dan Fales pengalaman menjadi fokus utama refleksi pada setiap individu. Yaitu komponen yang pertama. Komponen yang kedua adalah perasaan, yaitu gambaran pemikiran yang disadari oleh individu dan perasaannya terkait dengan peristiwa yang telah dialami. Hal ini mungkin melibatkan ingatan sadar akan pengalaman baik. Perhatian pada aspek-aspek menyenangkan dari lingkungan terdekat atau manfaat yang dapat diperoleh dari pemrosesan peristiwa. Kemudian yang ketiga adalah adanya perubahan sikap, yaitu adanya perspektif baru individu tentang pengalaman, terutama dalam mengubah perilaku dan kesiapannya dalam membentuk komitmen untuk bertindak. Masih menurut Boyd dan Fales, proses refleksi diakhiri dengan perubahan pandangan atau pemikiran individu terhadap pengalamannya. Jadi dari perubahan sikap itu tadi, kalau dari sini bisa kita hubungkan dengan manfaat tadi, ya. Manfaat yang Bu Yuni sampaikan ada 3. Manfaat dari refleksi diri tadi, yang pertama memahami kekurangan dan kelebihan diri. Yang kedua, menemukan pelajaran yang berharga. Kemudian yang ketiga, menanggapi sesuatu itu menjadi lebih bijaksana. Ya, jadi ada hubungannya dengan perubahan sikap. Perubahan sikapnya adalah mengubah perilaku kesiapannya dalam membentuk komitmen dan bertindak. Ya, jadi kita menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan, lebih tenang dalam menghadapi suatu masalah, ya, sehingga ketika mengambil keputusan itu tidak salah. Dan apalagi kadang kalau tidak berpikir panjang atau gerusa-gerusu itu, ya, keputusannya adalah keputusan yang asal-asalan, ya, asal-asalan. Akibatnya ya jadi masalahnya bertambah lebih panjang, ya. Nah, itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi refleksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi refleksi menurut Boyd, Kell, dan Walker terdapat beberapa hal yang mempengaruhi bagaimana refleksi bekerja, yaitu individu itu sendiri, niat dari individu itu. Ya, jadi niat dari individu. Kalau individu itu jelas, maksudnya respon individu terhadap pengalaman baru ditentukan secara signifikan oleh pengalaman masa lalu yang telah berkontribusi pada cara-cara di mana individu memahami dunia. Kemudian cara individu bereaksi terhadap situasi tertentu tidak akan selalu sama dengan individu lainnya. Ya, kemudian yang kedua, niatnya. Niat ini mempengaruhi pendekatan individu dalam mengatasi situasi tertentu dan cara-cara yang dipilih untuk memproses pengalaman.
Niat dapat mempengaruhi cara refleksi diri dan hasilnya. Dengan niat, individu dapat mengarahkan dan mengeksplorasi pengetahuan yang terorganisir serta menceritakan lingkungan manusia dan alam di mana individu itu berada. Ya, kemudian oleh ahli Madsen menyampaikan bahwa refleksi dalam diri manusia merupakan sesuatu yang sensitif, di mana niat individu memiliki fungsi penting untuk mengendalikan diri. Selain itu, Bruegel dan Hacker juga menjelaskan bahwa nilai-nilai, tujuan, dan respons yang diharapkan dari orang lain memainkan peran penting dalam menciptakan niat pada individu. Jadi, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi refleksi ya manusianya itu sendiri, individu itu sendiri, kemudian niatannya. Sudah tidak ada orang lain, itu hanya individu dan niatnya. Supaya setelah kita refleksi diri, ya namanya aja refleksi diri, jadi ya faktor utamanya adalah individu dan niatnya. Setelah kita niat, setelah kita individu kita kemudian kita niat, nah setelah refleksi kita akan mendapatkan manfaat-manfaatnya. Manfaat refleksi tadi adalah ada memahami kelebihan dan kekurangan diri, menemukan pelajaran berharga, dan yang ketiga menanggapi sesuatu itu menjadi lebih bijak, ya. Kemudian proses refleksi, ya. Proses refleksi. Ada beberapa ahli yang menyampaikan, ya, ada beberapa ahli menyampaikan tentang proses refleksi. Bahwa untuk refleksi yang disampaikan oleh Bot, Keok, dan Walker, proses terjadinya refleksi dimulai dengan pengalaman yang terjadi pada diri sendiri. Kemudian pengalaman itu akan dikaitkan dengan perasaan yang dimiliki selama pengalaman itu terjadi. Hal ini berarti individu mampu untuk memanfaatkan perasaan positif dan mampu untuk menghilangkan perasaan negatif yang menghalangi dalam bertindak, yang pada akhirnya akan dievaluasi bagaimana pengalaman yang terjadi pada individu terkait dengan pengalaman yang dimilikinya. Dalam mengevaluasi pengalaman ini, individu akan melibatkan pengetahuan dan niatnya dalam membentuk sebuah konseptual yang baru berdasarkan pengalamannya, ya. Jadi itu dari satu ahli, ya. Nah, kemudian yang berikutnya oleh Dawe menyampaikan dalam Manen, dalam proses refleksi terdapat beberapa langkah. Adanya kebingungan atau keraguan yang terjadi, ya, terjadi karena sifat individu terhadap situasi tertentu. Adanya dugaan atau antisipasi konsekuensi dari makna situasi yang dialami. Yang ketiga, individu mengeksplorasi dan menganalisis semua pertimbangan agar dapat menentukan dan mengklarifikasi masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, melakukan elaborasi terhadap eksplorasi dugaan tertentu. Yang kelima, kemudian memutuskan menjadi suatu tindakan tentang hasil yang diinginkan. Itu menurut para ahli, ya. Nah, itu menurut para ahli. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan refleksi diri, ya, itu kan proses. Nah, sekarang bagaimana? Siapkan pertanyaan-pertanyaan penting. Yang pertama, sebelum melakukan refleksi diri, maka kita perlu menyiapkan beberapa pertanyaan penting untuk kita jawab sendiri. Namanya saja refleksi diri, berarti kita buat pertanyaan dan kita jawab sendiri pertanyaan itu. Contoh pertanyaan tersebut adalah begini: apakah ketakutan terbesar saya? Bagaimana ketakutan tersebut mempengaruhi kehidupan saya? Ya. Atau apa yang menyebabkan saya menjadi takut? Ya, apa yang menyebabkan saya menjadi takut? Saya itu takut ini. Apakah ketakutan itu mempengaruhi kehidupan saya? Mempengaruhi. Maka kalau itu mempengaruhi, supaya tidak menjadi seperti itu, maka saya harus bagaimana? Mengambil sikapnya berarti, supaya tidak menjadi takut lagi, ya. Sehingga kalau tidak jadi takut lagi, berarti kita bisa mendapatkan jawabannya.
dan tidak menjadi takut. Nah, misalkan contoh lagi, apa penyesalan terbesar saya? Bagaimana cara saya bisa lepas dari penyesalan tersebut? Ini kan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Pertanyaan-pertanyaan ini kan sebenarnya berasal dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kalian alami, yang pernah terjadi pada kehidupan kalian. Yang pernah terjadi apa? Kemudian cari pertanyaan, buat pertanyaan. Ya. Kamu akan tahu, penyesalan saya itu begini. Kenapa sih saya dulu seperti itu? Karena saya seperti ini. Berarti saya besok sudah tidak seperti ini lagi. Caranya bagaimana? Saya akan membuat suatu konsep bahwa saya akan begini. Konsep ini cara melakukannya seperti ini. Konsep ini saya melakukannya seperti ini. Konsep ini cara melakukannya seperti ini. Jadi kita itu lebih sering bertanya pada diri sendiri tentang kekurangan-kekurangan kita, tentang kelebihan-kelebihan kita. Kalau kelebihan kita berarti bisa kita gunakan untuk menambah kelebihan atau semakin memperbaiki diri kita. Kekurangan-kekurangan kita catat pula untuk menjadikan batasan-batasan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dari hal-hal yang jelek dulu atau kekurangan kita yang dulu. Berarti kita membacklist itu jangan terjadi lagi. Nah, berarti saya harus bagaimana? Langkah yang harus saya lakukan bagaimana? Langkahnya bagaimana kita buat, ya. Nah, misalkan lagi, adakah cara yang bisa membuat saya menjadi teman dia menjadi ini tentang pertemanan ya. Adakah cara yang bisa membuat saya itu bisa menjadi temannya dia atau rekan kerjanya dia yang baik ya? Nah, gitu kan. Kenapa dia kok baik dengan saya? Mengapa dia kok tidak baik dengan saya? Ini satu persatu harus kita amati dengan diri kita. Ya, dengan diri kita. Karena aspek-aspeknya itu hanya diri kita sendiri, individu itu dan niatannya. Ya. Tapi kalau niatannya kita jelek, refleksinya ya nanti hasilnya nggak bagus. Nah, kalau mau refleksi itu berarti niatannya kita juga harus yang baik. Untuk mendapatkan refleksi itu untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga yang baik, yang patut kita teruskan, yang patut kita kembangkan, dan pengalaman-pengalaman yang kurang baik yang harus kita hindari, kita hilangkan ya, dan tidak kita lakukan lagi. Sebagai cambuk ya, bahwa kekurangan-kekurangan itu disebabkan oleh faktor apa, kita harus mengetahuinya. Cari jawabannya pada diri sendiri dan solusinya juga pada diri sendiri. Nah, kamu harus bisa mengambil langkah, berarti menjadi lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Dalam mengambil keputusan lebih bijaksana. Jadi jangan langsung gerusa-gerusu, dipilah-pilah. Artinya kalau refleksi diri itu terkadang menurut saya adalah lebih cenderung kepada kita bicara dengan diri kita sendiri. Kita berbicara dengan diri kita sendiri, ya. Nah, berbicara dengan diri kita sendiri itu juga penting loh, ya. Nah, selain pertanyaan-pertanyaan itu, kita juga bisa menyiapkan berbagai pertanyaan lain. Misalnya, pertanyaan yang mungkin kita pikirkan ini tapi belum mampu kita jawab. Ya, misalkan apa ya yang agak susah-susah ya, nanti sambil berjalan kalian akan mencoba untuk bisa refleksi diri ya. Nah, kemudian bagaimana metode yang sesuai untuk itu ya, setelah menentukan pertanyaan untuk proses refleksi diri, kemudian kita bisa memilih metode refleksi diri yang nyaman untuk kita lakukan. Artinya bisa mencari jawaban-jawabannya. Menurut kita jawaban-jawabannya. Kita pilih lagi jawaban kita itu bagaimana. Tentunya sekali lagi bahwa niatannya itu tadi menjadi apa. Kalau niatannya menjadi lebih baik, ya berarti kalau niatannya menjadi baik ya berarti hasilnya nanti akan baik. Gitu ya. Kalau niatannya nggak bagus ya hasilnya nanti nggak bagus.
Nah, berbagai metode refleksi diri yang bisa kita pilih, misalnya bermeditasi, berjalan, berlari, atau menulis. Kok bisa Bu berjalan? Ya bisalah sambil jalan, olahraga, sambil berpikir. Kemudian bisa juga dengan berlari. Orang kan beda-beda ya, dia akan lebih fokus apabila dia sambil mendengarkan musik misalkan. Dia akan fokus ketika dia harus bermeditasi, memang betul-betul harus diam. Atau mungkin dengan tulisan, dengan buku diari gitu ya. Nah, sambil melakukan metode yang kita pilih ini, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi diri kita yang tadi sudah kita tulis, yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah kita pikirkan sebelumnya ya. Tapi perlu diingat bahwa untuk menjawab pertanyaan refleksi diri, kita harus jujur, karena tadi itu niatnya apa dulu ya. Maka ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita harus jujur. Jujur dengan siapa? Jujur dengan diri sendiri. Karena apa? Pertanyaan kita yang membuat, jawaban juga kita yang mencari sendiri, benar salahnya juga kita yang ngoreksi. Maka kenapa kita harus tidak jujur? Ya nggak ada cerita. Maka kita sebaiknya harus jujur kepada diri sendiri terkait apa yang akan kita pikirkan dan kita rasakan ya. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, dan bagaimana jawabannya. Jadi tadi sekali lagi, kalau niat kitanya yang baik, maka ya hasilnya nanti baik. Karena pertanyaan dari kita, jawaban juga kita yang mencari, yang melakukan juga nanti kita sendiri. Jadi kenapa harus tidak jujur? Ya harus jujur makanya ya. Jika pertanyaan itu sudah mampu dijawab, kemudian bisa kita pikirkan apakah ada hal-hal yang mungkin bisa kita pelajari di sana. Ya, apakah ada hal yang bisa kita pelajari dari sana? Bila ada, maka kita bisa menerapkan pelajaran itu untuk kehidupan yang akan datang ya. Dan kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menjadwalkan waktu refleksi diri. Pada malam hari, sehari sekali misalkan, ya perlu kita menetapkan jadwal untuk refleksi, karena itu akan membantu kita terbiasa untuk merefleksikan diri kita ya. Bisa kita mulai dalam waktu yang singkat dulu, misalkan 10 menit, kemudian tambah lagi perlahan-lahan 15, 20 itu. Tapi ada juga yang memang sudah terbiasa setiap hari malam itu dia misalkan habis ibadah, kemudian dia berdiam diri atau meditasi sejenak. Setelah berdoa itu, tadi kita ngapain, saya ngapain, terus saya tadi kok begini ya, akhirnya dia begitu, akhirnya dia marah, saya kok bisa gitu ya, saya salah, saya harusnya begini, saya begini, maka besok saya tidak akan mengulangi lagi gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu kalian sudah paham itu ya, tapi itu perlu dibiasakan ya, biasakan agar kita mampu menguasai. Nah, kemudian kalau bisa ini simpulkan bahwa perlu kita pahami bahwa refleksi itu bukan untuk mengubah masa lalu dan mengontrol kepastian di masa depan. Tujuan dari refleksi itu sendiri bukan untuk menghakimi diri atas masa lalu yang telah lewat, tapi kita akan belajar dari situ, berkaca dengan diri kita yang kemarin dan menjadi lebih baik untuk saat ini dan terus berkembang di masa depan ya. Jadi bukan untuk menghakimi diri kita sendiri. Untuk refleksi itu bukan untuk menghakimi diri kita sendiri, menghakimi diri atas masa lalu kita yang sudah terlewatkan, tetapi kita itu bisa belajar dari situ, berkaca dengan diri kita yang kemarin dan menjadi lebih baik untuk saat ini dan terus berkembang di masa depan ya. Saat kita mencoba merefleksi diri, kemungkinan akan mendapatkan kesulitan fokus
akan kesulitan dalam fokus. Jika terjadi kesulitan fokus, kita bisa melalui suatu tulisan, ya, atau menulis. Karena dengan menulis itu dapat menjadikan sebuah media yang efektif untuk membantu kita melakukan refleksi diri secara adaptif. Melakukan refleksi diri melalui tulisan itu memungkinkan kita untuk melihat secara konkret buah pikiran dan emosi-emosi yang muncul pada suatu situasi yang kita refleksikan tersebut. Dengan menjadikan konkret dapat terlihat, kita jadi merasa memiliki kontrol atasnya. Tidak hanya itu, refleksi dengan menulis juga dapat membantu kita untuk lebih fokus dan terarah, ya. Nah, berapa lama kita harus refleksi diri? Tadi Bu Yuni sudah sampaikan, refleksi diri itu bisa 10 menit, 15 menit, tergantung. Tapi sebisa mungkin kita buat jadwal, saat kapan itu kita buat jadwalnya. Lebih sering kita refleksi diri itu lebih baik, ya. Dan yang perlu kita pahami bahwa kapan kita harus refleksi dan berapa lama, bahwa hal yang tidak kalah pentingnya itu yang dicatat itu adalah kita tidak bisa berhenti, ya. Kita tidak tahu kapan bisa berhenti. Jadi saat kapan? Ya, saat kita butuhkan. Saat apakah sekali, 2 kali, ya kita tidak perlu memikirkan itu, tetapi yang kita pikirkan adalah kita harus bisa refleksi diri agar kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, kenapa kita perlu jujur? Nah, kita perlu jujur pada diri kita sendiri. Jujur pada diri sendiri akan kapasitas untuk menjadi objektif. Tanyakan kembali apakah kita mendapatkan wawasan baru yang positif. Dengan refleksi itu, apakah kita mendapatkan wawasan baru yang lebih positif? Apakah itu membantu kita berpikir jernih dan melihat solusi dari sebuah persoalan? Apakah kita jadi semakin mengerti kekuatan dan mencintai diri kita apa adanya, ya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita untuk melihat seberapa efektif dan adaptif refleksi yang bisa kita lakukan, ya, seberapa besar manfaatnya kita refleksi. Nah, jika kegiatan tersebut justru membuat diri kita terperangkap pada hal-hal yang negatif atau membuat kita justru tidak berfungsi, ya bisa dihentikan. Artinya minta bantuan profesional untuk membantu kita keluar dari situasi itu. Karena kita tidak mampu menguasai diri kita sendiri, tidak mampu untuk refleksi diri kita sendiri. Maka kita perlu bantuan orang yang lebih profesional, ya. Dan jangan terlalu kita biarkan terjebak dalam suatu pertanyaan-pertanyaan tanpa dapat memberikan jawaban yang konstruktif. Jadi kita bisa konsultasi dengan orang yang lebih dewasa, dengan orang tua, dengan guru, ya, untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan sebagai refleksi diri. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat itu, ya, pertanyaan-pertanyaan dari refleksi diri itu, ya, kita cari jawaban atau solusinya. Jika mampu, kita buat. Kalau belum mampu, kita merasa kesulitan, maka kita bisa menanyakan hal ini kepada orang yang lebih dewasa, artinya ke orang tua, kakak ataupun guru atau mungkin psikiater, ya. Kemudian bagaimanakah dengan frekuensinya? Melakukan refleksi diri dapat dilakukan sesering mungkin. Fokusnya di sini bukan tentang seberapa banyak kita melakukan refleksi,
Tetapi apakah refleksi tersebut adaptif dan apakah berguna atau temuan dan wawasan baru dari proses refleksi itu dapat kita terapkan dan benar membuat kita menjadi berkembang lebih baik. Ya, bukan pada seringnya, tetapi lebih kepada apakah refleksi tersebut itu bermanfaat, ya, mendapatkan jawaban, ya. Jadi bukan sering karena seberapa banyak kita melakukan refleksi, tetapi apakah refleksi tersebut adaptif dan apakah insight atau temuan dan wawasan baru dari proses refleksi itu dapat kita terapkan dan benar membuat kita berkembang menjadi lebih baik. Dengan kata lain, peka dan kenali kebutuhanmu dan lakukan refleksi sesuai dengan kebutuhanmu. Ya, itu. Nah, kemudian sebagai tugas kalian pada pertemuan hari ini, ya, tugasnya adalah ada tugas 1, refleksi individu. Tugas individu kalian tulis tangan, kemudian difoto dan diupload di Fresto. Waktunya adalah 1 minggu setelah Bu Yuni berikan materi ini, ya. Tugasnya ini yang di bawah ini, ya. Jelaskan kegunaan melakukan refleksi diri. Ya. Ini kan tugas kelompok, tapi kalian buat menjadi tugas individu. Jelaskan kegunaan melakukan, ya. Yang pertama adalah jelaskan kegunaan melakukan refleksi diri. 2. Apakah setiap individu perlu melakukan refleksi diri setiap mendapatkan pengalaman? 3. Jelaskan beberapa keuntungan dari melakukan refleksi diri. Ya, apa keuntungannya? Kemudian yang keempat, ini karena tugas individu, ya, ini tugas individu, tapi di sini tugasnya tulisannya kelompok, tapi saya berikan individu, ya. Yang keempat adalah silahkan kalian refleksi diri, tuliskan, ya, tuliskan dengan deskripsi refleksi diri kalian pada hal-hal yang kalian anggap berkesan, ya, yang kalian anggap berkesan, atau pengalaman yang pernah kalian lakukan, pernah kalian alami, baik itu pengalaman yang baik atau mungkin pengalaman yang tidak baik, ya. Tuliskan refleksi diri kalian, tuliskan refleksi diri kalian pada pengalaman yang baik ataupun tidak baik, tuliskan, ya, tuliskan. Kemudian setelah itu juga setelah kalian tuliskan untuk refleksi diri kalian, bagaimana cara kalian untuk memecahkan, ya, memecahkan. Tadi yang Bu Yuni pernah berikan contoh apa refleksinya, kemudian bagaimana bisa seperti itu, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, faktor-faktor apa yang menyebabkan, ya, kamu tuliskan, ya. Kamu intinya refleksi diri aja, gitu, ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jadi tugasnya ada 4, 1, 2, 3 seperti yang ada di sini. Yang keempat adalah tuliskan refleksi diri kalian
baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan ya. Terus apa saja hal-hal yang mempengaruhinya, kemudian bagaimana solusinya ya. Itu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.